Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Senang sekali hari ini Senin 5 Desember 2022 kita boleh bersama-sama kembali di doa fajar ini. Baik Bapak Ibu sekalian, renungan kita hari ini sudah tiba di kitab Mazmur pasal yang ke-139 ya. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur 139. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Ya. Judul di Alkitab kertas saya adalah doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Bersama saya ucapkan Allah yang Maha Tahu. 2, 3, Allah yang Maha Tahu. Ada 3 yang perlu diingat-ingat dan saya sering ajarkan berulang-ulang tentang Allah, bahwa Tuhan Allah kita yang pertama, dia Allah yang Maha Tahu. Ya. Yang kedua, Tuhan Allah itu Maha Hadir. Dan yang ketiga, Tuhan Allah itu Maha Kuasa. Itu yang tidak boleh dilupakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Ya. Kalau pengetahuan ini sampai meresap menjadi daging, ya, dan kita benar-benar bukan hanya tahu tapi memahami betul-betul, maka buat setiap kita tidak akan pernah takut dan khawatir lagi tentang kehidupan yang sedang kita hadapi. Ya. Kemarin Ibu Pendeta Debbie Basir, dia sampaikan tentang apa yang terjadi di KTT G20 di Bali. Ya. Beliau mengutip begini, para pemimpin yang sedang berkonferensi, presiden-presiden di Bali itu, mereka bilang bahwa tahun ini, tahun 2022, itu adalah tahun di mana merupakan masa kesuraman. Ya, tahun 2022 ini tahun masa kesuraman. Dan para pemimpin itu sepakat bahwa tahun 2023, tahun yang akan datang ini adalah masa kegelapan. Ya. Jadi kalau tahun depan itu adalah masa kegelapan, Bapak Ibu sekalian, kita ini kalau berjalan di dalam gelap, wah, itu bisa nabrak sana, bisa nabrak sini. Ya, kalau dalam kegelapan kita nggak tahu arah utara, selatan, timur, dan barat. Kita nggak tahu mana arah yang benar, mana arah yang salah. Dan maaf Bapak Ibu sekalian, kalau tahun depan itu benar-benar tahun kegelapan Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita tanpa Tuhan, Tuhan yang merupakan terang dunia, yang mana bulan ini disebut bulan Natal, seluruh dunia sedang memperingati kelahiran daripada Juru Selamat dan Tuhan kita, Yesus Kristus yang disebut terang dunia. Maka tanpa terang dunia ini akan benar-benar gelap, dan kita juga nggak bisa melakukan sesuatu yang baik di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Ya, kembali kepada Mazmur 139 yang ditulis oleh Daud ini, bahwa dia berdoa kepada Allah yang Maha Tahu. Saya teringat ada seorang anak, dia kepingin
punya sepeda, ya. Maka kemudian orang tuanya ngajarin gini, ya, "Nak, kamu berdoa sama Tuhan. Nanti Tuhan pasti berikan apa yang kamu kehendaki." Maka anak itu berdoa, ya. Dia minta sepeda. "Tuhan, aku butuh sepeda. Tuhan, aku minta sepeda." Ya, dari hari ke hari anak ini berdoa minta sepeda. Tapi sepeda yang diminta ini tidak kunjung datang, Bapak Ibu sekalian. Satu kali waktu dia main ke rumah kakeknya, dia juga terus berdoa. Ingat apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Kalau pengen sepeda, berdoa sama Tuhan. Di rumah kakeknya dia juga berdoa, ya. Tuhan minta sepeda. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, anak ini akhirnya nggak sabar, ya, karena sepedanya nggak datang-datang. Maka dia waktu berdoa dia teriak dari dalam kamarnya, "Tuhan, aku minta sepeda, Tuhan. Sudah berhari-hari aku minta sepeda, tapi sepedanya nggak datang-datang." Terus kakeknya bilang begini, "Cu, kalau doa nggak usah kencang-kencang, ya. Tuhan itu tidak tuli." Terus cucunya bilang begini, "Iya, Kek, aku tahu Tuhan itu tidak tuli, tapi aku doa kencang-kencang karena aku khawatir kakek ini tuli." Ya, artinya apa? Cucu ini dari pengharapannya kepada Tuhan, maka dia beralih kepada kakeknya. Ya, ini nggak boleh terjadi di antara kita. Itu disebut doa bisi-bisi atau iman bisi-bisi. Maka itu Bapak Ibu sekalian, saran untuk mengandalkan Tuhan yaitu dengan berdoa dan berharap kepada Tuhan. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan mengabulkan doa kita. Tapi doa-doa kita itu tidak ada satupun yang sia-sia di hadapan Tuhan. Dan doa itu sangat penting karena Tuhan itu berfirman mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru tentang pentingnya berdoa. Kalau berdoa itu tidak penting, maka di Alkitab itu tidak dituliskan tentang yang namanya doa. Ya, ada orang yang sudah mulai bosan berdoa. Dia pakai teori begini, yang penting aku kan sudah berdoa, Tuhan udah tahu, nggak perlu diulang-ulang. Ini namanya orang yang malas, Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti kita ini, Bapak Ibu sekalian, saya tahu Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang tetap semangat sehingga hari ini, ya, kita tetap mau meluangkan waktu 1 jam untuk kita menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan serta menaikkan doa-doa kita masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kerjakan itu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan, ya. Kembali kepada Alkitab yang ditulis di dalam Mazmur 139 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga tadi. Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dikatakan di sini bahwa Tuhan itu mengenal aku, bahkan Dia mengetahui pikiran kita. Jadi sesungguhnya sebelum kita utarakan doa-doa kita, Tuhan udah tahu pikiran kita ini. Tapi mengapa kita perlu mengucapkan doa-doa kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu? Karena itu adalah bentuk kerendahan hati kita, bentuk pengakuan kita bahwa tanpa Tuhan kita itu nothing, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Yang pertama, Dia mengetahui pikiran kita. Maka itu pikiran kita ini harus Bapak Ibu sekalian menjadi pikiran-pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan yang ditulis di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kalau ada pikiran-pikiran kita yang najis,
pikiran kita yang tidak benar, pikiran kita yang salah. Mari luruskan pikiran itu sehingga pikiran-pikiran itu selaras dengan pikiran Kristus, ya. Saya pernah memberikan kesaksian bagaimana waktu istri saya, Ibu Yongki ini, ketika saya meninggalkan dia, ya. Setelah ditinggalkan beberapa tahun, akhirnya Ibu Yongki itu nyaman, ya. Nyaman dengan kondisinya, hidup sendiri tanpa suami. Ibu Yongki menjaga kekudusan, ya. Dia tidak mau aneh-aneh, dia jaga anak-anak, dia didik anak-anak, dan hidupnya hidup benar di hadapan Tuhan. Dan dia sudah tidak berharap saya ini bisa pulang ke rumah kembali, keluarga kami dipulihkan. Sampai satu kali Roh Kudus bicara dengan kuat kepada istri saya. Dia bilang, ya, memang ya yang salah itu bukan kamu, tapi cara kamu berpikir itu salah. Terus istri saya tanya kepada Roh Kudus, ya, kepada Tuhan, jadi gimana Tuhan? Ya, jadi kamu harus terus berdoa supaya pemulihan itu terjadi. Nah, pemulihan itu adalah pikiran Kristus. Jadi Tuhan itu kepingin Bapak Ibu sekalian hidup keluarga kita dipulihkan. Ya, pikiran Kristus itu apalagi bahwa kalau ada yang sakit, Tuhan mau yang sakit itu disembuhkan. Itu adalah pikiran Kristus. Kalau susah, Tuhan juga mau orang yang susah itu dihiburkan. Kalau lemah, Tuhan mau orang yang lemah itu juga dikuatkan. Sekarang bicara tentang ekonomi, tentang pekerjaan, ya. Tuhan mau di segala bidang di dalam pekerjaan yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan itu mau supaya kita berhasil. Untuk berhasil, kita nggak bisa dengan kekuatan diri kita sendiri. Tentu kita harus mengandalkan Tuhan. Maka itu ada satu semboyan yang sangat terkenal dari Yunani, yang kalau kita masih ingat, ya, saya masih ingat sekali waktu SD, saya kan sekolah di sekolah Katolik, ya. Di kelas saya ada tulisannya begini, ora et labora, ya. Artinya apa? Berdoa dan bekerja. Kalau kita berdoa aja, dan kemudian tidak bekerja, itu namanya pengemis. Kalau kita bekerja tanpa berdoa, tanpa mengandalkan Tuhan, itu namanya kerja paksa. Ya. Sekarang kembali kepada pekerjaan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang saya ucapkan di dalam doa Bapa kami yang ada di dalam sorga. Tuhan itu mau supaya kita ini ngalami freedom secara keuangan. Ya. Tuhan mau kita ini ngalami terobosan di dalam keuangan. Maka itu kalau di dalam pekerjaan kita mengandalkan Tuhan, percayalah Bapak Ibu sekalian, kita akan memperoleh favor Tuhan, kita akan memperoleh kemurahan dan kemudahan dari Tuhan. Kalau tahun depan itu tahun ke-8, banyak karyawan-karyawati yang akan dipecat. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, yang lain boleh dipecat, tapi kita memperoleh kemurahan Tuhan, kita tidak dipecat. Kalau kita punya usaha, bisnis, pekerjaan, banyak toko yang akan tutup, banyak perusahaan yang akan tutup. Tapi karena kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu yang akan menopang dan menjagai bisnis dan usaha kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, melalui Mazmur 139 ini, doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, seperti Daud, dia menjadi raja terbesar, raja yang paling hebat di Israel, ya. Kenapa? Karena Daud itu selalu mengandalkan Tuhan.
Dan Daud melihat bagaimana ketika dia mengandalkan Tuhan, maka dia dalam memimpin peperangan demi peperangan, memimpin kerajaannya diberkati dengan luar biasa. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Ketika kita males-malesan berdoa, atau ketika kita berdoa dengan ogah-ogahan, atau ketika kita berdoa tapi kita tidak percaya bahwa doa kita akan dikabulkan, Tuhan itu tahu, ya. Kita harus merubah cara dan sikap kita dalam berdoa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Alkitab berkata tadi, Tuhan memeriksa, ya, ketika aku berjalan, bahkan ketika aku berbaring. Artinya ketika di tempat tidur kita lagi berpikir-pikir atau melamun, atau tentang khawatir, tentang takut dan lain sebagainya, Tuhan juga Maha tahu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah di bulan Desember ini, sebelum kita tinggalkan bulan ini untuk memasuki tahun yang akan datang, biarlah doa di hadapan Allah yang Maha Tahu ini itu membuat kita semakin semangat, semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan, semakin semangat untuk berdoa. Sebab apa yang kita doakan tidak pernah menjadi sia-sia. Di Alkitab Perjanjian Baru berkata begini, kalau kita tidak menjadi lemah, sekali lagi, kalau kita tidak menjadi lemah, maka apa yang kita doakan pasti kita terima, pasti Tuhan kabulkan. Sebab Tuhan membuat segala-galanya menjadi indah pada waktunya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan ya Aba ya Bapa, apa yang kami dengar dari Mazmur 139 ini. Biarlah Tuhan kami mau hadapkan kepadamu setiap permasalahan, pergumulan dalam hidup kami. Sebab tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Intervensilah Tuhan pekerjaan kami. Intervensilah dalam keluarga rumah tangga kami. Intervensilah dalam kesehatan kami. Biarlah setiap kami dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami mau terus berdoa mengandalkan Engkau selama-lamanya dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, Engkau sudah mendengar dan mengabulkan doa kami ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.